Aset biologis. Aset biologis merupakan aset jangka panjang yang berupa organisme hidup, yang termasuk ke dalam golongan aset biologis antara lain pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Menurut PSAK 69, aset biologis mengatur bahwa aset biologis diakui saat memenuhi beberapa kriteria yang sama dengan kriteria pengakuan aset. Aset tersebut diukur pada saat pengakuan awal dan pada setiap akhir periode pelaporan keuangan pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Ini adalah contoh dari IAS nomor 41, yaitu aset biologis dan produk agrikultur. Menurut International Accounting Standard atau IAS nomor 41, aset biologis didefinisikan sebagai tumbuhan dan hewan yang hidup dan dikendalikan atau dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari kejadian masa lalu. Pengendalian atau penguasaan tersebut dapat melalui kepemilikan atau jenis perjanjian. IAS nomor 41 merupakan standar yang bertujuan untuk menentukan perlakuan akuntansi dan pengungkapan terkait hasil pertanian dan aset biologis yang mensyaratkan bahwa setiap aset biologis dalam laporan keuangan harus dinilai dengan nilai wajar atau fair value pada setiap akhir periode pelaporan. Tujuan dari IAS nomor 41 adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi dan pengungkapan yang berhubungan dengan aktivitas agrikultur. Standar ini diterapkan untuk produk agrikultur yang merupakan produk dari aset biologis suatu entitas hanya sampai saat panen. Karakteristik khusus aset biologis terletak pada adanya proses transformasi atau perubahan biologis yang menyebabkan perubahan secara kualitatif dan kuantitatif dalam kehidupan hewan dan tumbuhan tersebut. Dalam akuntansi, aset biologis diklasifikasikan sebagai aset non-lancar dan diakui dalam neraca apabila memenuhi kriteria berikut, yaitu yang pertama, bisnis mengontrol aset biologis karena peristiwa masa lalu, dan yang kedua mempunyai nilai wajar atau biaya pelayanan aset biologis. Contoh dari perusahaan aset biologis adalah PT Bibit Indonesia, berupa ayam pembibit induk, nenek, dan telur tetas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan ini sudah melakukan perlakuan akuntansi aset biologis sesuai dengan PSAK 69. Namun, terdapat beberapa perbedaan di mana perusahaan tidak melakukan pengukuran. Klasifikasi perusahaan ini, aset biologis terbagi atas ayam pembibit, induk, nenek, dan telur tetas. Masih belum terdapat dasar aktif atas aset biologis perusahaan. Jika ingin mengukur nilai pasar sebagai aset biologis, maka perusahaan mengambil nilai penjualan. Penilaian aset biologis perusahaan menggunakan metode hibrid, yaitu untuk ayam yang masih dalam masa pertumbuhan dan nilai ayam diukur berdasarkan dengan biaya. Dari perusahaan ini harus melakukan perlakuan akuntansi yang sesuai dengan PSAK 69. Dari contoh perusahaan tersebut dapat disimpulkan bahwa perlakuan akuntansi untuk aset biologis meliputi periode pertumbuhan, degenerasi, dan prokreasi. Relasi antara nilai aset yang diukur menggunakan nilai wajar dikurangi biaya menjual pada saat pengakuan aset diakui sebagai laba atau rugi saat diukur.